Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Putri serta teman saya Noviasa Putri. Saya Puspita Rahma. izin mewawancarai Mbak Karin sebagai owner dari Mom Eco Store dalam rangka menyelesaikan tugas EAS Akuntansi Dasar. Selamat sore Mbak Karin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Izin bertanya Mbak, Mom Eco Store ini didirikan pada tahun berapa dan oleh siapa Mbak? Jadi Mom Eco Store tuh sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2017, tapi dulu kita belum produksi sendiri Mbak. Jadi ada space waktu dan kita berhenti itu mungkin ke 2019. Itu berapa tahun tuh? 17, 18, 19, 20 ya. Jadi ada sekitar 3 tahun itu kita berhenti karena Mbak baru melahirkan, dan tahun 2019 itu Mbak baru running lagi produksi. Jadi mungkin mulainya 2019 bulan Oktober, dan ini milik pribadi. Kenapa brand Mbak dinamakan Mom Eco Store? Kenapa nggak nama Mbak sendiri Bu? Aiko itu artinya dari bahasa Jepang, artinya anak kesayangan. Jadi Mbak berharap produknya Mom Eco Store itu bisa melahirkan produk-produk yang dicintai oleh masyarakat. Kenapa pakai mom? Mom itu kan seorang ibu ya. Seorang ibu itu biasanya melahirkan anak-anak kan. Jadi kita berharap Mom Eco Store itu bukan hanya melahirkan sebuah produk aja, tapi next kita bisa melahirkan produk-produk lainnya selain fashion, entah itu dalam bidang skincare mungkin dan yang lain-lain. Pasti kan dalam usaha ada kendala. Selama Mbak menjalankan usaha ini, kendala apa saja sih yang udah pernah Mbak alami? Banyak ya, karena Mbak itu produksi, sudah pasti kendala ada di pertama itu di produksi. Dari tim produksi misalnya tidak sesuai polanya, kainnya, terus ukurannya dan sebagainya, dan itu pasti kita mengalami kerugian ya. Cuman sebagai pengusaha kita sudah sadar kalau namanya bisnis itu sudah pasti akan menemukan kendala dan kerugian gitu. Dan selain itu selain di tim produksi, di tenaga admin, tenaga produksi, terus tenaga keuangan, itu pasti ada kendala-kendalanya. Namun sejauh ini masih bisa dikendalikan. Ngomong tentang biaya awalnya Mbak mendirikan usaha ini, modal awalnya berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Boleh jujur lah nih. Boleh. Awal mulainya Mbak itu hanya memproduksi 3 produk tahun 2019 ya. Tapi tahun 2017 itu Mbak kan bikin butik kecil-kecilan lah. Tapi waktu dulu itu belum menggunakan produk sendiri. Jadi Mbak seperti distributor, ngambil produk dari orang lain, Mbak jual kembali dengan brandnya mereka gitu. Itu Mbak modal sekitar 75 juta. Itu dulu ya, maksudnya dengan produk orang lain. Dan Mbak sewa ruko kan. Tapi setelah itu Mbak istirahat, baru buka lagi tahun 2019. 2019 itu Mbak hanya bermodalkan 3 piece mukena saja pertama membuat itu. Ternyata ketika Mbak share mukena yang Mbak buat itu, peminatnya banyak, sampai 1 bulan itu closing lebih dari 3.000 piece. Nah dari situlah awal mulanya Mbak memproduksi besar brand Mom Eco Store. Untuk pola dan desain Mbak gambar sendiri atau ada desain tersendiri Mbak? Saya bikin sendiri. Dan inspirasi dari mana awalnya? Dari mana? Kan basicnya kan Mbak itu kebidanan ya Mbak. Fashion dan kebidanan kan bertolak belakang nih. Mbak bisa kepikir untuk membangun usaha fashion itu dari mana Mbak? Kan bisa kalau kebidanan kan Mbak itu sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang bisnis. Jadi kakek Mbak itu dia mebel ya, mebel, bisa jahit juga, mama itu bisa jahit juga. Jadi Mbak itu sudah familiar dengan dunia jahit-menjahit dari kecil. Jadi kalau dulu itu kan mama suka jahit ya, suka ada bahan-bahan bekas jahitan itu, Mbak bikin baju-baju Barbie, dipasang di Barbie, jahit sendiri. Dan mulai dalemannya, gaunnya bikin sendiri. Nah terus waktu sekolah itu Mbak udah bisnis Mbak, bisnis Shopee Martin, bisnis fashion. Terus dilanjut kuliah itu jual bisnis, jual sepatu lukis. Nah setelah menikah Mbak cobain online shop, itu jual baju juga. Dan Mbak suka gambar dari dulu gitu. Dan terus inspirasinya dari mana? Dari mana-mana. Kalau misalnya mukena
Mbak suka lihat dari desain-desainnya dari Malaysia gitu. Nah, untuk Momaiko sendiri itu awalnya ditargetkan ke siapa sih Mbak? Dulu ya. Mbak, untuk Momaiko sendiri itu awalnya targetnya tuh ke siapa sih Mbak? Ke anak-anak, apakah ke orang dewasa atau ke siapa gitu? Targetnya? Pertama karena mau kenanya dewasa pasti ke dewasa ya. Tapi sekarang targetnya udah ke seluruh usia dari mulai kecil sampai ke dewasa. Dan targetnya Mbak itu ke teman-teman bisnis Mbak. Soalnya kan Mbak bisnis sudah lama. Jadi ini dipasarkan ke teman-teman bisnisnya Mbak gitu. Terus hal apa aja sih yang misalnya dilakukan untuk menarik pelanggan baru kalau awal-awal gitu loh Mbak? Mbak itu selalu bikin kontennya yang murni gitu ya. Karena kan orang itu biasanya kalau misalnya kita bikin konten terus diedit masih kayak kurang percaya gitu ya. Jadi Mbak itu kayak bikin konten harian, lagi packing, lagi apa gitu. Jadi benar-benar mereka tuh percaya kalau itu produknya buatan kita gitu. Jadinya itu sih konten-konten yang kita buat untuk menarik konsumen, termasuk menarik mitra-mitra. Karena Mbak itu menggunakan mitra, jadi seperti agen ya. Nah, di mitra itu kita tawarkan benefit yang banyak. Di antaranya siapapun yang join Momaiko Store nanti bisa mendapatkan poin. Jadi setiap belanja dapat poin yang bisa ditukar menjadi emas dengan logam mulia. Selain itu benefit yang lain, nanti kartu anggotanya itu udah dalam bentuk e-money. Berisik ya. Ya, tadi selain itu benefitnya kan dapat kartu dalam bentuk e-money dan dapat potongan harga yang besar dibanding harga konsumen. Untuk pencatatan laporan keuangan itu menggunakan metode apa Mbak? Kalau Mbak sendiri manual dan menggunakan buku kas gitu, karena memang belum perusahaan besar ya, kita masih manual. Jadi kita ada satu grup di WA, di situ isinya admin biasa yang yang dapat chat dari konsumen ya, uang masuk segala macem. Terus ada yang bagian untuk mencatat keuangan. Jadi ketika ada transaksi transfer itu langsung masuk ke grup. Nah, nanti untuk pengeluaran Mbak langsung japri ke orang yang megang keuangan itu. Jadi manualnya ada, terus Mbak juga posting ke buku kas itu untuk mengetahui grafiknya bulan ini naik apa turun, profitnya berapa gitu sih. Untuk untuk brand sendiri kan biasanya orang pakai endorse. Apa Mbak pernah endorse? Nah, endorse salah satu apa sih namanya artis yang di TikTok itu? Kelihatan. Ya, konten creator di TikTok sama konten creator di IG. Itu sih ngaruhnya ke follower ya. Tapi untuk closing sejauh ini sistem mitra Mbak yang mendominasi closing gitu. Dan ada lagi? Stop dulu. Terima kasih Mbak Karen atas waktunya dan kemudian kami untuk ngajarin Mbak. Sama-sama, sukses ya buat kalian. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Sukses juga buat usahanya, lanjut terus Mbak. Amin. Terima kasih Semoga banyak. semakin berkembang. Amin. Ditunggu juga jadi mitra kita ya. Sekian wawancara dari kami. Selamat bertemu di wawancara berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.